semua, selamat datang di channel Librarium. Kali ini, saya akan membahas tentang materi online matematika untuk kelas 8, yaitu pada pokok bahasan Sistem Koordinat Kartesius bagian pertama. Baiklah, kita akan mulai pada literasi sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu cara untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang dengan menggunakan bilangan-bilangan yang disebut sebagai koordinat. Sistem koordinat Kartesius ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis René Descartes pada tahun 1637. Istilah Kartesius sendiri diambil dari bagian namanya Descartes yang dalam bahasa Latin adalah Cartesius. Sistem koordinat Kartesius memiliki dua sumbu utama, yaitu sumbu absis atau sumbu X atau sumbu horizontal dan sumbu ordinat atau sumbu Y atau sumbu vertikal. Kedua sumbu tersebut memiliki titik origin atau O atau disebut titik asal yang koordinatnya adalah 0,0. Serta terdapat bilangan-bilangan negatif dan positif yang berurutan. Penulisan koordinat suatu titik selalu dituliskan dalam bentuk X, Y. Bidang Kartesius sendiri dibagi menjadi 4 bagian yang disebut sebagai kuadran. Kegunaan sistem koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Misalnya, digunakan untuk memudahkan pembacaan lokasi pada peta atau radar, baik pada pesawat maupun kapal, pembacaan pada kompas, dan masih banyak kegunaan lainnya. Unsur sistem koordinat Kartesius. Unsur dalam sistem koordinat Kartesius adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumbu absis atau sumbu X yang terdiri dari sumbu X positif dan sumbu X negatif. Kita akan bahas lebih detail. Sumbu X itu adalah yang ini. Sumbu X positif itu berarti artinya adalah yang hanya di bagian sebelah kanan yang nilainya positif. Sedangkan sumbu X negatif adalah yang di sebelah kiri, yang sebelah sana, yang nilainya adalah negatif. Kita bisa lihat ada angka-angka positif di sumbu X ini. Mulai ini ada urut 1, 2, 3 sampai ke 5, kemudian 10 dan seterusnya. Seperti itu. Juga dengan bagian yang negatif urut min 1, min 2, min 3 sampai min 5, min 10 dan seterusnya. Demikian juga ada sumbu ordinat atau sumbu Y, berarti adalah yang lurus ke atas ini, terdiri dari sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Berarti sumbu Y positif adalah yang bagian atas, sedangkan sumbu Y negatif adalah yang bagian bawah. Juga ada 4 kuadran. Kuadran 1 adalah bagian yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sumbu X positif tadi adalah bagian yang kanan ini. Dan sumbu Y positif berarti adalah yang bagian Y atas. Maka daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif adalah daerah di sini. Maka inilah yang disebut sebagai kuadran 1. Demikian juga ada kuadran 2, yaitu bagian yang dibatasi oleh sumbu X negatif. Berarti ada di sini sumbu X negatif dan sumbu Y positif, berarti yang ada di atas ini. Berarti bagian yang dimaksudkan adalah bagian daerah sebelah kiri atas. Kemudian ada kuadran 3, bagian yang dibatasi oleh sumbu X negatif, berarti bagian sini, dan sumbu Y negatif, berarti bagian bawah, berarti adalah di bagian sini ya.
Kemudian ada kuadran yang keempat, yaitu bagian yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Berarti sumbu X positif ada di sebelah sana, sumbu Y negatif ada di sebelah bawah. Maka yang dimaksud kuadran 4 adalah bagian bawah kanan. Kemudian ada titik origin yang di sini ditunjukkan tepat di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah persilangan garis itu. Ini sumbu origin. Letaknya ada di tengah-tengah perempatan dari sumbu X dan sumbu Y. Koordinatnya disebut 0,0. Dan yang kelima adalah titik lain. Misalnya pada gambar di situ adalah titik P yang terletak di kuadran 1. Yang memiliki nilai absis 3, berarti cara melihatnya kita bergerak dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya ada di sini. Kita bergerak mulai dari 0 sampai ke 3, berarti ada di situ. Dan nilai ordinat 5. Ordinat itu berarti sumbu Y-nya. Berarti kita lihat sumbu Y-nya, kita lihat yang Y-nya sama dengan 5. Ada di bagian atas ini. Sehingga koordinat titik P dituliskan sebagai 3,5. Ingat, penulisan 3,5 tidak boleh terbalik menjadi 5,3 karena keduanya memiliki pengertian posisi yang tidak sama. Kalau misalkan 5,3 berarti letak posisinya di mana? Karena 5 ini, maka kita lihat dulu 5-nya adalah di bagian X. Kemudian belakangnya adalah 3, maka kita lihat di bagian Y yang 3. Berarti ada di daerah situ. Maka kemungkinan titiknya ada di sekitar penarikan garis antara 5 dan 3. Kurang lebih ada di situ. Demikianlah pembahasan penulisan titik dan unsur-unsur koordinat Kartesius. Ini kesimpulannya, berarti suatu titik harus dituliskan X, Y, X-nya di situ yang 3, Y-nya yang 5. Sekarang kita akan membahas tentang jarak titik ke garis sumbu. Perhatikan contoh di samping. Jika titik P memiliki koordinat 3,5, maka perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Berapakah nilai absis atau nilai X pada titik P? Maka kita bisa lihat dari koordinat titik P di sini, yang disebut aksis adalah nilai X, berarti adalah 3. Sedangkan yang kedua, berapakah nilai ordinat nilai Y pada titik P? Maka kita lihat bagian yang biru di sini, nilai Y. Maka nilai Y-nya adalah 5. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan jawabannya. Nilai absis untuk titik P adalah X sama dengan 3, sedangkan nilai ordinat pada titik P adalah Y sama dengan 5. Kita akan lanjutkan pada nomor yang ketiga. Berapakah jarak titik P ke sumbu absis atau sumbu X? Ini harus dilihat perbedaannya. Yang pertama dan kedua ini adalah nilai. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat yang ditanyakan adalah jarak. Berapakah jarak titik P ke sumbu absis atau sumbu X? Maka kita lihat dulu sumbu X-nya ada di sebelah sini. Maka jarak titik P ke sumbu absis adalah segini. Nah, ini kita perlu hitung ada berapa satuan itu. Kita hitung, ini satuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jarak titik P ke sumbu absis di sini adalah 5, bukan 3 ya. Sedangkan jarak titik P ke sumbu ordinat berarti jaraknya ke sumbu Y.
dari titik P ini ke sumbu Y, berarti ini. Maka jaraknya kalau kita hitung ada 3 satuan. Jadi jangan kebalik. Untuk mengerjakannya harus paham apa yang sedang ditanyakan. Yang ketiga, jarak titik P ke sumbu absis X bukan berarti adalah nilai absisnya, melainkan harus dihitung jaraknya ada berapa satuan. Dengan demikian, jarak titik P ke sumbu absis sumbu X adalah 5 satuan. Jarak tidak boleh bernilai negatif. Yang keempat, jarak titik P ke sumbu ordinat sumbu Y bukan berarti adalah nilai ordinatnya, Y sama dengan 5, melainkan harus dihitung jaraknya ada berapa satuan juga. Dengan demikian, jarak titik P ke sumbu ordinat sumbu Y adalah 3 satuan. Selanjutnya ada evaluasi sistem koordinat kartesius bagian yang pertama. Ini nanti harus kalian kerjakan di buku latihan, kemudian kalian foto dan serahkan ke guru kelas kalian. Kemudian pembahasannya akan dilakukan pada kelas online pertemuan yang akan datang. Yang pertama, perhatikan sistem koordinat kartesius di samping. Tentukan kuadran titik P, kuadran titik Q, kuadran titik R, nilai absis titik P, nilai ordinat titik Q, nilai koordinat titik R, jarak titik P dari sumbu absis, jarak titik Q dari sumbu ordinat, jarak titik R dari sumbu absis dan dari sumbu ordinat. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Jika akan dibentuk trapesium sama kaki PQRS, maka tentukan letak kuadran dan koordinat untuk titik S. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada video yang lain. Bye bye, see ya.